Wes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'd. Melanjutkan doa iftitah. Kita sudah sampai Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa aminika wa safiyik wa habibika wa khairatik min khalqik wa hafidhi sirrika wa muballighi risalatik afdala wa ahsana wa ajmal wa akmal wa aska wa anma wa atyab wa adhar wa asna wa akthar ma sallaita wa barakta wa tarahamta wa tahannanta wa sallamta ala ahadin min ibadika wa anbiyaika wa rusulik sifwat wa sifwatika wa ahlil karamati alaika min khalqik. Di dalam doa ini Al-Imam salawatullah alaihi wa alihi memberikan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin abdik wa rasulik. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu, salammu, salawatmu kepada Muhammad hambamu. Wa rasulika, dia adalah utusanmu. Wa aminika, dia adalah kepercayaanmu. Wa safiyika, dia adalah orang yang engkau pilih. Wa habibika, dan kekasihmu. Wa khirati wa khiratika min khalqik, orang yang terbaik. Wa hafidhu sirrik, dia adalah penjaga rahasiamu. Wa muballighi risalatik, penyampai risalahmu. Dengan afdhala wa ahsan wa ajmal, dan seterusnya itu ya, dengan yang terbaik, seindah, sebagus, sesempurna, dan lain sebagainya, sebagaimana engkau berikan salawat kepada wa barakta, dan berikan keberdahan, wa tarahamta wa tahannanta ala ahadin min abdiyaika wa rasulik, sebagaimana engkau memberikan pujian, kasih sayang, rahmat, dan lain sebagainya dari salah satu dari hambamu, nabimu, rasulmu, dan yang seterusnya. Ada hal yang menarik di dalam doa ini, yaitu bahwa apa sih makna daripada salawat kita? Pertama kita Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa aminik. Apa makna daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Di dalam bersalawat itu ada dua makna tentang salawat. Apabila salawat itu dilakukan atau diucapkan oleh seorang hamba, maka itu artinya adalah doa. Dan apabila salawat itu diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah meminta mengangkat derajatnya, atau Allah Ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Jadi ketika kita bersalawat, misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, karena ini kita minta ya Allah angkatlah derajat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angkatlah kedudukannya, balaslah setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ini ketika kita berdoa kepada atau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Demikian pula ketika malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara ketika Allah Ta'ala bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan bersalawat kepada orang-orang mukmin selain maksumin, adalah satu. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Salawatnya Allah Ta'ala kepada mereka orang-orang mukmin adalah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka.
Sedangkan sholawatnya Allah Ta'ala kepada maksumin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Allah menjaganya, membimbingnya hingga tidak terjerumus kepada maksiat atau bahkan maksiat itu menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari orang-orang dan orang-orang maksum. Ini perlu dipahami. Kemudian apakah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi? Benar. Kita selalu mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya bahwa Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, dan orang-orang mukmin juga diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Nah, kalau selawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah artinya adalah Allah Ta'ala memberikan dukungan, kekuatan kepadanya, dan supaya lebih dijaga daripada perbuatan atau terjaga senantiasa di dalam jalannya yang lurus. Itu kemudian Allah juga bersalawat kepada orang mukmin. Misalnya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang yang kena musibah kemudian ia bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan salawat di sini? Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah berselawat kepada kalian. Allah dan malaikatnya berselawat kepada kalian. Apa maksudnya? yakni Allah mengampuni kalian dan malaikat mendoakan, meminta agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal di sini yang perlu kita pahami tentang sholawat ini, yaitu apa sih peran sholawat ini di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita harus membangun hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sangat penting. Jangan sampai ketika kita ini membaca sholawat kepada Nabi justru hanya menjadi sebuah tradisi yang tidak memiliki nilai apapun sama sekali. Ini perlu dipahami, bahwa apa peran sholawat ini terhadap keimanan kita dan bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholawat ini ada dua hal. Yang pertama adalah masalah yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah masalah yang berhubungan dengan kita, yaitu pribadi kita. Apa maksudnya? Pertama, bahwa masalah yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kita jelaskan, bahwa ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengangkat derajat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menambahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak misalnya kama huwa ahluh, ketika kita minta ya Allah sampaikan selamat, berikan pahala sesuai yang memang sesuai dengan keadaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam masalah salawat, satu terkait dengan Rasulullah, ketika kita meminta bersalawat kepada Rasulullah, berarti kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah mengangkat derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah marfa' darajatahu. Atau kita meminta kepada Allah agar Allah senantiasa membawa Nabi kita Muhammad lebih dekat kepadanya. Ini sisi hubungan kita, persoalan yang kaitannya dengan Rasulullah. Persoalan yang berkaitan dengan kita adalah ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pertanyaannya ketika kita mengucapkan sholawat itu apa yang kita rasakan dalam diri kita? Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, apa yang ada dalam hati kita?
Kosongkah? Atau ada sesuatu yang kita rasakan saat kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang bersalawat kepada Rasulullah adalah bentuk ungkapan kesadaran akan keindahan dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu artinya adalah ya Allah, aku sepakat dengan semua keindahan dan perjuangan yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perasaan, ada pengakuan bahwa Rasulullah berjuang, sehingga hubungan yang kita bangun dengan Rasulullah adalah hubungan risalah, bukan hubungan individual. Saya tidak mungkin membangun hubungan kita dengan Rasulullah sebagai seorang Abdullah saja, tidak. Tapi hubungan yang harus kita bangun dengan Rasulullah adalah dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sangat penting sekali. Jadi hubungan yang harus kita bangun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hubungan yang bersifat individual, bukan bersifat personal antara aku dan Muhammad, akan tetapi antara aku dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dibangun. Misalnya di dalam doa itu kita selalu mengatakan hamaltahu risalatak fa'addaha wa amartahu bin nuskhi li ummatihi fanasahalaha. Di dalam doa itu kita memberikan sebuah pengakuan, ya Allah, Engkau berikan amanat, Engkau bebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ajaranmu, Kau bebankan kepadanya. Fa'addaha, tapi sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amartahu bin nuskhi, Engkau perintahkan Muhammad untuk menasihati umatnya. Fanasahalaha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasihati umatnya. Jadi ketika kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu berarti apa? Pengakuan kita bahwa Rasulullah adalah nabi yang telah menyampaikan ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensi dan risiko. Dan hubungan yang harus kita bangun dengan Rasulullah adalah hubungan risalah. Ini dicatat, ini menjadi penting. Hubungan kita dengan Rasulullah bukan hubungan individual, bukan hubungan personal, tapi hubungan kita, ilaqah kita, dengan irtibat kita dengan Rasulullah adalah irtibatun risali, hubungan risalah. Andai saja Muhammad Rasulullah bukan utusan Allah, andai saja Muhammad itu bukan nabinya Allah, kita tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat. Kenapa kita melakukan hubungan dengan Rasulullah? Li'annahu Rasulullah. Karena dia adalah utusan Allah, karena dia adalah pembawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan kita dengan Rasulullah adalah hubungan risali. Di dalam doa yang lainnya misalnya banyaklah ya di dalam doa-doa semacam itu, termasuk di dalam ziarah dan lain sebagainya. Itu juga kita membuktikan bahwa kita ini mengakui keberadaan Rasulullah sebagai utusan, bukan sebagai pribadi saja. Oleh karena itu kita harus membangun hubungan kita adalah hubungan sebagai hubungan seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hubungan irtibat, bukan ikatan yang bersifat individual. Sebab Rasulullah itu menderita, mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan dari Allah dikarenakan dia adalah seorang Rasul dengan perjuangan risalahnya. Maka dari itu di dalam Al-Quranul Karim, ketika kita misalnya di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala berkata begini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Kata Allah Ta'ala, Muhammad tidak lain adalah utusan, seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya sudah ada rasul-rasul itu. Fa afa immata, dia bilang afa immata au qutila, kata Allah, apabila ia mati atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kafir? Aku sekarang beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Pertanyaan,
ketika Rasulullah meninggal, apakah kamu akan balik kafir? Karena dia adalah tidak lebih daripada utusan. Kalau hubungan yang kita bangun ini adalah hubungan personal dan tidak ada hubungannya dengan risalah, Rasulullah meninggal, orang menjadi kafir, tidak akan percaya, sudah. Wajar, karena dia meninggal, selesai. Apa yang kita perjuangkan dari Rasulullah? Karena hubungan kita yang kita bangun adalah hubungan yang bersifat personal, individual. Tapi kalau kita mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah, menghargai Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, ikatan yang kita bangun dengan Rasulullah adalah ikatan risalah. Beliau hidup ataupun mati tidak akan pernah mengubah pribadi kita. Muhammad Rasulullah meninggal, iya, tapi risalahnya tetap akan hidup dan tidak akan pernah mati. Ketika kita mengikuti Rasulullah, hubungan yang kita bangun adalah hubungan risalah. Rasulullah meninggal atau tidak meninggal tidak akan pernah mengubah keyakinan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Hubungan yang kita bangun adalah hubungan risalah. Muhammad Rasulullah meninggal, tapi risalahnya, ajarannya masih tetap abadi. Ajarannya masih tetap tidak pernah berubah sama sekali sampai akhir zaman. Ini yang harus dibangun. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegur, misalnya, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah di antara kalian dari laki-laki kalian. Akan tetapi Muhammad adalah utusan Allah dan khatamun nabiyyin. Artinya siapapun tidak boleh menganggap Rasulullah sebagai ayah individu, kecuali memang ada keturunan. Misalnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dua sisi yang harus dibangun, yaitu hubungan antara ayah dan anak. Tapi pada saat yang sama yang dibangun adalah hubungan antara seorang anak dan risalah. Makanya sampai-sampai ketika turun ayat ini, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam tidak pernah dia memanggil ayahnya dengan ya Rasulullah. Kemudian ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna daripada salawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan yang harus kita bangun adalah hubungan yang bersifat apa tadi? Risalah, ya. Hubungan bersifat risalah, ajaran, bukan karena faktor individual, bukan karena faktor emosional, bukan karena faktor keturunan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bersalawat ini, seperti yang kita sebutkan tadi, apakah salawat kita ini sebagai sebuah tradisi? Ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, apakah salawat kita ini hanya kita ucapkan sebagai salawat yang bersifat tradisional, tidak memiliki ruh, ataukah ada makna ruhnya? Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, ketika beliau mengatakan hubbuna hubbul Islam, cintailah kami dengan cinta Islam. Kenapa? Sholawat kita kepada Rasulullah yang kita bangun, hubungan kita adalah hubungan karena hubungan risalah. Sholawat kita kepada Rasulullah dikarenakan Rasulullah membawa risalahnya, kesulitan, penderitaan yang dilakukan oleh Rasulullah karena risalahnya. Sehingga kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hubungan yang kita bangun adalah hubungan yang bersifat risalah, bukan hubungan individual atau bukan hubungan karena faktor atifi. Tidak. Hubungan yang kita bangun adalah hubungan risalah. Ini yang harus dibangun. Ini yang akan menyelamatkan kita. Kemudian kalau begitu, sholawat kita kepada Rasulullah juga bukan sekedar tradisi. Wis aku tak sholawat lah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak. Ada nilainya. Sholawat kita kepada Rasulullah dan kepada ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki nilai tersendiri. Sebagaimana hubungan kita adalah hubungan yang bersifat risali, kecintaan kita kepada Rasulullah dan ahlul bait juga harus bersifat risalah. Paham itu? Maksudnya apa? Cinta mencintai ahlul bait dengan cinta risalah bukan karena faktor atifiyah.
Atif yang dimaksudkan bahwa kecintaan kita kepada Ahlul Bait, kepada Rasulullah dan Ahlul Bait adalah kecintaan Islam. Karena Islam, karena Allah Ta'ala mengangkat mereka sebagai imam, penerus Rasulullah, penjaga ajaran Rasulullah. Oleh karena itu kita mencintainya. Oleh karena itu kita mentaatinya. Dan ketaatan kepada mereka wajib hukumnya seperti hanya mentaati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hubungan kecintaan yang dimaksudkan dengan adalah kecintaan ar-risalah. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan hubbuna hubbal Islam. Lalu Al-Imamul Baqir alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang orang-orang yang merasa mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imamul Baqir, afa yakfir rajulu an yaqula uhibbu aliyan wa atawallah thumma la yakunu fa'alan. Kata Imam Muhammad Baqir, apakah cukup seseorang mengatakan, mengklaim dirinya in uhibbu aliyan, aku mencintai Ali, wa atawallah, dan aku bertawalli kepada Ali bin Abi Thalib, mencintai Ali, berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian thumma la yakunu fa'alan, tapi tidak aktif, tidak berbuat, tidak bekerja, dan hanya sekedar lisan yang diomongkan. Apakah ini cukup? Kata Imam Baqir, afa yakfir rajulu an yaqul uhibbu aliyan wa atawalla thumma la yakunu fa'alan. Tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak berbuat apapun sama sekali. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun min Ali. Muhammad Rasulullah jauh lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Afa yakfir rajulu an yaqula uhibbu Rasulullah thumma la ya'malu bi sunnatih. Kata Imamul Baqir, apakah cukup seseorang mengatakan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma la ya'malu bi sunnatih, sementara dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kecintaan Rasulullah bohong. Kenapa? Karena kecintaan yang dibangun adalah kecintaan yang bersifat individual, kecintaan yang bersifat fisikal, bukan kecintaan yang bersifat risalah. Kalau kecintaan yang bersifat risalah, sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, bahkan kita siap mati untuk berkorban demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ketika seseorang berziarah kepada Rasulullah, ketika seseorang berziarah kepada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah yang dilakukan bukanlah ziarah bersifat fisik. Kita ingat, kalau kita ziarah kepada Rasulullah, ke kubur Rasulullah ke Madinah, itu bukan karena kita melihat, mengunjungi Rasulullah dan fisiknya Rasulullah. Atau ketika kita ke Karbala, ziarah kepada Imam Husain, atau ke Najaf kepada Imam Ali bin Abi Thalib, itu bukan kunjungan yang bersifat fisik, yang hanya berkunjung, ini kuburannya maka saya akan kunjungi. Tidak. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, Ali bin Abi Thalib adalah wasiyu Rasulullah, demikian pula para imam. Berarti apa? Ketika kita berkunjung, berziarah kepada Rasulullah dan kuburan Ahlul Bait, itu artinya adalah tajdidul bai'ah. Anda memperbarui baiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang kau kunjungi adalah Rasul, pembawa risalahnya Rasulullah, pembawa risalahnya Allah Ta'ala, bukan siapa-siapa. Hubungan yang kau bangun bukan hubungan individu. Ini dulurku, ini keluargaku, enggak. Engkau adalah utusan Allah. Dan ketika aku berziarah kepadamu ya Rasulullah, ujaddidu bai'ati, aku memperbarui baiatku kepadamu. Aku akan setia semua yang kau ajarkan dan semua yang kau bawa. Demikian pula kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika kita berziarah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, bukan basa-basi. Demikian pula ketika kita berziarah kepada Imamul Husain, Imamul Hasan dan Imam Husain, semuanya kita berbaiat kembali, memperbarui baiat. Dan ini kelebihan yang dimiliki oleh Ahlul Bait Rasulullah, madhab Ahlul Bait, dan tidak dimiliki oleh madhab yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kebenaran, kelanjutan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang ada pada Imamul Hasan, kelanjutan yang dari Rasulullah.
Dan thaurah, revolusi yang dibangun oleh Imamul Husain adalah thauratun islamiyatun yang didasarkan pada wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala aliyin wa ala Fatimah wa ala aliyin dan lain sebagainya, itu bentuk daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya ulangi lagi, apakah kata Imam Al-Baqir, apakah cukup seseorang mengatakan mencintai Rasulullah namun pada saat yang sama dia tidak mengamalkan sunnahnya? Kemudian Al-Imam Al-Baqir mengatakan man kana waliyan lillah fahuwa waliyun lana. Barang siapa yang mencintai Allah, wali kepada berwilayah kepada Allah, maka dia adalah berwilayah kepada kita. Wa man kana aduwan lillah fahuwa aduwun lana. Orang yang menjadikan atau memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, maka dia adalah musuh kita. Wallahi, lalu Imamul Baqir alaihi salatu wassalam bersumpah, wallahi la tunalu wilayatuna ahlul bait illa bil wara. Kecintaan kepada ahlul bait, berwilayah kepada ahlul bait, demi Allah kata Imam Baqir, tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan ketakwaan. Jadi orang bertakwa itu harus dibangun. Mustahil bohong orang mencintai Ahlul Bait kecuali cinta yang dibangunnya adalah cinta bersifat individual. Iki sosok, misalnya seperti ayah kepada anak karena hubungan individu, tokoh dengan yang lain karena hubungan individu. Paham itu? Tapi yang kita bangun hubungan Rasulullah dan Ahlul Bait adalah hubungan risalah, maka mustahil itu terbangun kecintaan itu dengan risalah tanpa ada ketakwaan. Mustahil seseorang yang ahli maksiat tiba-tiba dia menerima tauhidnya kepada Allah dan mengakui ajaran-ajaran Rasulullah. Tidak ada. Jadi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam harus dibangun atas dasar hubungan risalah. Hubbuna hubbur risalah. Bukan karena Imam Husain terbunuh, terpenggal, maka kemudian kita nangis. Tidak, itu bukan cinta. Sama sekali. Bahkan kau nonton film India pun yang sedih kau nangis. Ya kan? Kau nonton film India itu menangis. Apa bedanya kau menangis dengan cerita sedih yang dilakukan Imam Husain? Tapi orang yang beriman kepada Allah ketika mendengarkan cerita sedihnya Imam Husain, dibawa oleh dorongan semangat kecintaan risalah. Kita berkeyakinan yang kau bawa, yang kau ajarkan ya Husain adalah yang diajarkan kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau lakukan adalah perwakilan dari apa yang harus kau lakukan, karena itu perintah kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita mengatakan ya laitana kunna ma'akum, andai saja kenapa aku tidak berjanji menjadi bersamamu, ini bukan basa-basi. Kalimat yang kita ungkapkan mengatakan ya laitana kunna ma'akum, itu bukan ungkapan basa-basi. Ini bentuk penyesalan. Kenapa aku tidak ikut bersama mereka? Ini namanya cinta. Cinta yang dibangun atas dasar ar-risalah. Cinta yang dibangun atas dasar hubbur rasul, al-Qur'ani. Ini yang jelas. Ala kulli hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa aminika. Amin, Rasulullah adalah amin. Baik di dalam melaksanakan risalahnya pun tidak. Semua dia adalah amin. Dalam melaksanakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dapat dipercaya. Dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, inni ma ahlaltu illa ma ahallallah wa ma haramtu illa ma harramallah. Aku demi Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah, dan mengharamkan sesuatu kecuali yang diharamkan oleh Allah. Atau dalam riwayat yang lainnya, demi Allah aku tidak pernah menghalalkan sesuatu kecuali telah dihalalkan oleh Al-Quran, dan aku tidak mengharamkan sesuatu kecuali telah diharamkan oleh Al-Quran. Berarti Rasulullah adalah amin. Amin artinya bisa dipercaya, tidak saja dalam menjaga harta, tapi juga di dalam melaksanakan risalah dan lain
sebagainya. Kemudian yang selanjutnya wa hafidzus sirrik. Saya akan pilih kalimat-kalimat yang mungkin agak jadi kontroversi. Ini yang saya ingin jelaskan, yang lain-lainnya tidak penting karena waktunya kita hampir habis dan nanti tanggal 23 harus selesai. Wa hafidzus sirrik. Apa Rasulullah disebut hafidzus sirrik? Apa yang dimaksudkan hafidzus sirrik? Rasulullah itu adalah penjaganya rahasia-rahasia Allah. Setiap para nabi dan para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang telah diberikan, diamanati oleh Allah Ta'ala untuk membawa risalah-risalahnya. Dan risalah itu adalah ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rahasia kepada Nabi kita Muhammad untuk dijaganya dan disampaikan kepada umat manusia. Makanya disebut sebagai hafidhu sirrik. Misalnya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik fa illam taf'al fama ballagta risalatah. Ada rahasia yang tersembunyi di mana dia harus dijaga oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa muballigh risalatik, jelas Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pembawa risalah, bahwa dia adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dari ini semua maka kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan salawat kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik doa, sebaik-baik salawat yang pernah engkau berikan kepada hambamu ya Allah. Ini bentuk apa? Bentuk ungkapan kegembiraan kita kepada Rasulullah melalui sholawat. Jadi sekali lagi, ketika seseorang bersolawat kepada Nabi, tidak hanya sekedar ucapan taklidi, tradisional, tidak sengaja, tapi ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya ingin tentang Ahlul Bait Rasulullah, yaitu di dalam doa itu sebentar aja, itu Allahumma sholli ala amiril mu'minin. Kenapa kita harus salawat kepada amiril mu'minin? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam adalah wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinamakan Amirul Mukminin karena di Ghadir Khum banyak sahabat yang datang mengucapkan ketika Rasulullah mengatakan ya Ali man kuntu maula fa hada aliyun maula, para sahabat mengucapkan bakhin laka ya Ali asbahta amirun asbahta maulaya wa maula kullil mu'minin. Engkau sekarang menjadi pemimpinku dan juga pemimpin orang-orang mukmin. Itu sahabat Nabi yang mengangkat. Anda bisa mengecek dalam sejarah. Anda lihat seluruh kitab-kitab sejarah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan Allahumma shalli ala aliyin amiril mu'minin wa wasi rasuli rabbil alamin. Wasi, Imam Ali adalah wasi. Itu bukan karena orang Syiah menyebut dia wasi, tapi Allah wa Rasul menyebutnya dia wasi. Kita melihat misalnya di dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan amatardo ya Ali antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, apakah kau tidak rela bahwa posisimu, kedudukanmu denganku adalah seperti kedudukan Harun dari Musa? Hanya saja setelahku tidak menjadi nabi. Artinya apa? Coba apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Ta'ala, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Haruna akhi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah di saat dia berdakwah dan mendapatkan tantangan besar itu. Dia bilang, ya Allah, jadikanlah aku atau jadikanlah saudaraku Harun dari keluargaku itu sebagai wazir. Apa wazir? Wazir adalah orang yang mampu membagi penderitaan orang lain. Disebut wazir karena dia mengurangi beban seorang raja. Imam Ali bin Abi Thalib adalah wazir. Imam Ali bin Abi Thalib adalah khalifah. Imam Ali bin Abi Thalib adalah wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa abduka wa waliyik. Ini yang paling penting. Saudara-saudara sekalian, Ali bin Abi Thalib adalah hamba Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Syiah
menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, pembohong dia. Dan dia tidak kenal Syiah dan tidak memahami Syiah. Ali, kalau misalnya itu disebut ghali, kalaupun itu ada, Ali bin Abi Thalib pernah mengubur dan membunuh orang yang semacam ini. Anda bisa ngecek di seluruh kitab-kitab Syiah, tidak pernah ada orang Syiah yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Bahkan memiliki sifat uluhiyah pun tidak pernah ada. Kalian yang bohong, kalian yang memfitnah orang semacam ini. Ali bin Abi Thalib disebutkan sebagai Abdu Rabbil Alamin, abduka wa waliyik. Kemuliaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib sama seperti kemuliaan Muhammad Rasulullah, karena dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib semakin dekat kepada Allah seperti Muhammad Rasulullah menjadi abduhu wa rasuluhu, karena kedekatan dia sebagai hamba dan hakikat dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada fitnahan mengatakan bahwa wong Syiah itu nyembah Ali, bahwa Syiah itu adalah menjadikan Ali sebagai Tuhan, demi Allah pembohong, dan orang ini layak untuk dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memfitnah. Kalau dia tidak tahu namanya fitnah, kalau dia tahu berarti tuhmah namanya. Ini harus hati-hati saudara sekalian. Itu yang saya ingin tegaskan, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah wasiyu Rasulullah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia adalah hamba Allah. Dan kemudian kebesaran Ali bin Abi Thalib karena dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintainya sebagaimana kita juga mencintai Ali bin Abi Thalib. Seperti terakhir saya ingin menegaskan, seperti hanya Rasulullah mengatakan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Besok dalam perang Khandaq, Khaibar itu ya, itu Ali bin Abi Thalib, saya akan berikan pedang bendera ini, yaitu kepada orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Rasul mencintai dia dan Allah mencintainya. Ini Ali bin Abi Thalib. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin.